Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi di sini saya akan menyampaikan keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada Bahsul Masail ini banyak memberikan keputusan terkait berbagai masalah. Salah satu masalah tersebut adalah terkait dengan memilih pemimpin, di mana masalah memilih pemimpin ini diawali dengan pertanyaan, bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan atau memberikan kepemimpinan terkait negara kepada orang non-Islam. Kemudian pada Bahsul Masail ini memberikan keputusan bahwasanya orang Islam itu tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim. Yang perlu dicatat, orang non-Muslim di sini adalah kafir dzimmi atau ahlul dzimmah, dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. Nah, orang Muslim tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam kecuali dalam 3 keadaan. Yaitu yang pertama, orang Islam boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam di dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan. Yang kedua, orang Islam boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam di dalam bidang-bidang yang terdapat orang Islam berkemampuan untuk menanganinya, namun terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan atau orang Islam tersebut akan berkhianat. Yang ketiga, sepanjang atau selama penguasaan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam itu nyata membawa manfaat, maka orang Islam boleh memberikan penguasaan kenegaraan kepada orang Islam, kepada orang non-Islam. Dasar pengambilan hukum terkait hal tersebut yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallahu al-kafirina 'alal mu'minina sabila. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Kemudian ayat itu ditafsir atau diperjelas dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab karya para ulama. Yang pertama yaitu terdapat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Hawashi al-Syarwani karya Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar al-Haytami asy-Syafi'i dan karya Imam Asy-Syarwani. Di dalam kedua kitab tersebut menjelaskan bahwasanya meminta bantuan orang kafir, baik kafir dzimmi atau yang lainnya, itu tidak diperbolehkan kecuali ada keharusan untuk melakukan itu. Pendapat ini disampaikan dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Abdul Qasim al-Abbadi dan Imam Ibnu Abu Sa'id al-Mutawali yang secara terang-terangan menjelaskan kebolehan meminta bantuan orang non-muslim dalam keadaan darurat. Keterangan yang kedua yaitu terdapat di dalam kitab Hawashi al-Syarwani, yaitu keterangannya, jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang dari kalangan umat Islam, atau ada yang bisa melaksanakan tersebut dari kalangan umat Islam namun tanpa adanya indikasi pengkhianatan, maka boleh menyerahkan suatu kepentingan tersebut kepada kafir dzimmi. Mengapa demikian? Karena keadaan darurat. Namun ketika memberikan penguasaan kepada kafir dzimmi, bagi pihak yang menyerahkan harus ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu melindungi atau mencegah orang kafir tersebut dari gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam. Jadi ketika orang Islam atau umat Islam menyerahkan penguasaan kenegaraan kepada orang non-Islam, bagi pihak yang menyerahkan harus bisa melindungi atau mencegah orang kafir tersebut dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu ketika ia memimpin suatu organisasi atau kenegaraan. Yang ketiga, keterangan yang ketiga terdapat dalam kitab Kanzur Roghibin dan Hasyiah Al-Quyubi. Kedua kitab tersebut menegaskan
bahwa menguasakan kekuasaan kepada orang kafir terhadap umat Islam hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat tadi itu sudah dijelaskan di 3 poin yang pertama. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 1999 tersebut terkait masalah memilih pemimpin, menurut saya hasil Muktamar NU tersebut adalah keputusan yang sangat strategis. Pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Oleh karena itu, jabatan pemimpin merupakan suatu hal yang vital yang harus didasarkan atas aspek kredibilitas, amanah, kejujuran, dan keadilan. Mengapa saya berpendapat bahwasanya keputusan Muktamar NU pada tahun 1999 tersebut sangat strategis? Karena dalam keputusan tersebut tidak memutlakkan secara utuh pemimpin harus dari kalangan umat Islam, tapi ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan memberikan penguasaan kenegaraan kepada non-muslim yang memiliki integritas dan tetap terpantau. Artinya walaupun memberikan penguasaan kepada orang non-muslim, kita sebagai umat Islam harus tetap mengontrol atau memantau. Apabila pemimpin harus dimutlakkan dari kalangan umat Islam, padahal pemimpin dari umat Islam tersebut tanpa integritas, kredibilitas, amanah, dan adil, dikhawatirkan akan memecah umat dan kesatuan negara Republik Indonesia, seperti yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika ada sekelompok yang tidak mau mensolatkan jenazah orang Islam hanya karena berbeda pilihan ketika pemilu. Nah, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran apabila pemimpin harus dimutlakan dari umat Islam padahal pemimpin tersebut tidak memiliki integritas. Namun lebih dari jauh itu, yang paling utama adalah pemimpin muslim yang jujur dan adil. Pemimpin non-muslim bersifat boleh, bukan utama. Yang utama tadi adalah apabila ada pemimpin yang muslim, yang jujur, adil, berintegritas, itu adalah yang utama. Namun apabila tidak ada pemimpin muslim yang memiliki kriteria tersebut, boleh memilih orang non-Islam yang memiliki integritas, keadilan, kejujuran, amanah, dan lain-lain. Dengan catatan kepemimpinannya tersebut harus tetap diawasi dan dikontrol. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.